Sebaik-baik wajah adalah wajah jika dipandang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari hidayatullah.com media Google. Pengantar, teman-teman, tulisan ini saya baca di Google Media. Awalnya saya sedikit tergugah memandang wajah seseorang kok bisa mengingatkan si pemandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak lama baru saya memahaminya setelah saya coba memandang foto dari banyak tokoh, dan tokoh itu punya profesi yang cukup fenomenal di bidang masing-masing. Setiap saya pandang tokoh tertentu, muncul dalam pikiran saya karakter kuat yang dimiliki seorang tokoh itu yang tersimpan di memori otak saya. Langsung muncul di pikiran, bahkan terbayang semua profesinya yang paling termasyhur. Pada masa-masa sekarang agak sulit kita menemui orang yang kalau kita pandang wajahnya lalu akan mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hampir tidak ada. Biarpun sekali berustad sekalipun, kebanyakan ustad jikalau kita pandang wajahnya yang teringat bukan kedalaman ilmunya atau kesolehannya atau kealimannya, bukan itu yang terbayang, tapi kata-kata yang sering mereka baca di setiap ceramahnya. Bahkan yang terbayang bukan kesolehannya, tapi kontroversinya yang terbayang. Sedang cahaya mereka muncul di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Abu Bakar Al-Mutawi'i selama 12 tahun selalu aktif mengikuti majelis Imam Ahmad. Di majelis hadis tersebut, Imam Ahmad membacakan Al-Musnad kepada putra-putra beliau. Namun selama mengikuti majelis tersebut, Al-Mutawi'i tidak memiliki catatan walau hanya satu hadis. Lalu apa yang dilakukan Al-Mutawi'i? Di majelis itu, beliau ternyata hanya ingin memandang wajah Imam Ahmad. Ternyata tidak hanya Al-Muntawi'i saja yang datang ke majelis hadis hanya untuk memandang Imam Ahmad. Mayoritas mereka yang hadir dalam majelis tersebut memiliki tujuan yang sama dengan Al-Muntawi'i. Padahal jumlah mereka yang hadir dalam majelis Imam Ahmad saat itu lebih dari 5.000 orang. Namun yang mencatat hadis kurang dari 500 orang. Demikian Ibnu Al-Jauzi mengisahkan atau manaqib Imam Ahmad. Apa yang dilakukan Al-Mutawi'i bukanlah hal yang sia-sia, karena memandang orang soleh bisa memberikan hal yang positif bagi pelakunya. Memandang orang soleh bisa membangkitkan semangat untuk menjalankan amalan kebaikan tatkala keimanan seseorang sedang turun, sebagaimana dilakukan oleh Abu Ja'far bin Sulaiman, salah satu murid Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan, "Jika aku merasakan hatiku sedang dalam keadaan qaswah atau keras, maka aku segera pergi untuk memandang wajah Muhammad Wasi' Al-Bishri. Maka hal itu mengingatkanku kepada kematian, tarikh al-Islam." Imam Malik sendiri juga melakukan hal yang sama tatkala merasakan qaswah dalam hati. Beliau berkisah, "Setiap aku merasakan adanya qaswah dalam hati, maka aku mendatangi Muhammad bin Al-Munkadir dan memandangnya. Hal itu bisa memberikan peringatan kepadaku selama beberapa hari." Tartib Al-Madarik 25152. Imam Al-Hasan Al-Basri sendiri dikenal sebagai ulama yang memandangnya membuat pelakunya ingat kepada Allah, sebagaimana yang disebut oleh ulama semasa beliau, yakni Ibnu Sirin. Ulama lainnya yang hidup semasa dengan beliau, As-Sa'ad bin Abdullah, juga mengatakan, "Jika kami bergabung dengan majelis Al-Hasan, maka setelah keluar kami tak ingat lagi terhadap dunia." Al-Hiyah 2/158. Jika demikian besar dampak positif yang diperoleh saat seorang memandang wajah orang-orang soleh, maka melakukannya dihitung sebagai ibadah, karena telah melaksanakan saran Rasulullah SAW, di mana suatu saat beberapa sahabat bertanya, "Karib seperti apa yang baik untuk kami?"
Rasulullah menjawab, yakni apabila kalian memandang wajahnya, maka hal itu mengingatkan kalian kepada Allah. Riwayat Abu Ya'la dihasankan oleh Abu Siri. Sebagaimana beliau juga bersabda, sesungguhnya sebagian manusia merupakan kunci untuk mengingatkan kepada Allah. Riwayat Ibnu Hibban disahihkan oleh beliau. Kekuatan dan kecepatan mempengaruhi mata dalam memandang telah disinggung oleh Nabi SAW dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pandangan mata adalah suatu kebenaran. Jika ada sesuatu yang dapat mendahului takdir atau ketetapan Allah, maka sungguh pandangan mata akan mendahuluinya. HR Muslim. Demikian teman-teman, dalam video kali ini kita tampilkan memandang wajah seseorang ulama bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rupanya juga ada anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam